Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita ada di hari Kamis pagi hari ini. Saya senang sekali hari ini bisa sharing buat saudara. Bapak Ibu Saudara, dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11, ayat ini sering sekali kita bahas dalam beberapa hari ini, beberapa minggu ini ya. Saudara, saya ingin sedikit mengulang, masih related dengan apa yang sedang kita bahas sepanjang minggu ini. Saudara tahu bahwa di dalam firman Tuhan, Yeremia 29 ayat 11, perikop itu berbicara tentang firman Tuhan yang disampaikan melalui Yeremia kepada orang-orang Israel yang ada di pembuangan di Babel. Dan Tuhan berkata kepada mereka, kamu akan diam di pembuangan selama 70 tahun. Kamu akan mengalami ini dan itu. Tuhan memberikan kepada mereka, memberitahu kepada mereka apa yang akan terjadi di depan, di hari-hari yang akan datang. Tuhan tidak selalu mengatakan hal itu kepada manusia, saudara. Ada banyak dari kita yang mungkin bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan gak kasih tahu sama saya hari-hari depanku seperti apa? Ya, Tuhan memilih orang-orang yang akan diberitahukan dengan tujuan-tujuan tertentu. Tuhan memberitahukan kepada bangsa Israel apa yang akan terjadi kepada mereka, berapa lama mereka akan dibuang, untuk menyatakan kemuliaannya kepada mereka, untuk membuktikan kepada bangsa Israel bahwa Dia adalah Tuhan atas masa depan, dan terjadi seperti yang Tuhan katakan. Saudara, ada banyak peramal di muka dunia ini, ya, di muka bumi ini, tapi tidak semua ramalan itu benar. Tapi perkataan Tuhan itu selalu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan berkata, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan bicara kepada orang Israel, aku tahu apa yang sudah aku rancangkan mengenai kamu, termasuk di dalamnya adalah pembuangan. Itu masuk dalam rencana Tuhan. Ada termasuk di dalamnya pembebasan mereka dari pembuangan. Itu juga masuk dalam rencana Tuhan. Dan Tuhan melanjutkan dengan berkata, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan. Padahal mereka mengalami pembuangan, tapi Tuhan bilang, rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan. Tuhan bilang, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara, segala sesuatu yang dalam kehidupan kita, termasuk yang kita rasa sepertinya pembuangan, atau sepertinya penolakan, sepertinya persoalan yang berat, semua itu masuk dalam rencana besar Allah untuk mendatangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Nah, mungkin saudara menatap saya dan berkata, iya Pak, tapi usaha saya terganggu. Iya Pak, tapi keluarga saya berantakan. Iya Pak, tapi anak-anak saya, tapi keluarga saya, tapi tempat saya berusaha dan segala macam penuh dengan persoalan. Saudara, kalau kita memahami betul, perhatikan ini, kalau kita betul-betul memahami bahwa tidak ada yang terjadi dalam hidup kita yang di luar sepengetahuan Tuhan, maka tidak peduli berapa berat, berapa buruk keadaan kita hari ini. Seperti bangsa Israel ketika mereka ada dalam pembuangan, keadaannya sangat menyedihkan. Mereka menjadi budak dari bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Tuhan berkata, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan kecelakaan. Nah, Tuhan mau bilang buat kita, bukan kecelakaan ketika kita ada di situasi seperti yang kita rasakan hari ini, tapi semua itu akan membawa kita merasakan damai sejahtera Allah. Bahkan di tengah-tengah keadaan yang terhimpit, kalau kita mengerti tentang rencana Allah yang besar, maka kita percaya, kita tahu bahwa kita akan menikmati hari-hari yang akan datang yang penuh dengan pengharapan. Tidak pernah tidak ada pengharapan bagi saya dan saudara. Selalu akan ada pengharapan. Oleh sebab itu, mari saudara, sadarilah bahwa dalam kehidupan kita, Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang ada padanya mengenai kita. Kita tidak selalu diberitahu apa yang akan terjadi hari esok. Bukan berarti Tuhan pelit atau jahat sama kita. Justru Tuhan ingin melatih kita untuk bersandar penuh kepada anugerahnya, mengandalkan Dia dengan segenap hati kita, supaya lewat semuanya itu kita bisa mengalami yang namanya damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati.